Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Kamil Ihsan. Nah, kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman gimana kayak caranya biar kita bisa menemukan info-info tentang beasiswa yang benar-benar ibaratnya benar-benar gratis ataupun juga ada keterangan jelas. Nah, pertama-tama nih, cara paling gampang teman-teman bisa menuju ke Instagram. Kalau belum punya, teman-teman bisa download dulu. Nah, teman-teman bisa menuju ke sini nih. Kita menuju ke namanya Velari, Festival Luar Negeri PPI Dunia. Nah, di situ biasanya mereka juga sharing tentang info-info beasiswa dan itu pastinya bakal helpful banget buat kita. Nah, ini kakak cari dulunya. Kita ketik Velari. Nah, kemudian akan muncul hasilnya di sini. Oke, ini dia. Nah, tinggal diklik. Nah, oke, kita tunggu sebentar. Nah, oke. Di sini kan ada nih tulisannya Linktree Velari PPI Dunia. Tinggal diklik nih di bio-nya ini. Link linktr.ii / kemudian Velari PP Dunia. Nah, tinggal diklik nih, kita akan otomatis diarahkan kepada website baru. Nah, sambil nunggu ini, kakak juga punya tips nih. Pertama-tama kalian mungkin bisa tentuin, misalnya kalau kalian mau ke China, di China itu namanya Chinese Government Scholarship. Kalian ketik aja nih, Chinese Government Scholarship. Memang kita yang harus rajin-rajin cari, baru bisa dapat. Atau kalian mau ke Jepang, di Jepang itu namanya Max Scholarship. Nah, ini. Atau kalau kalian mau ke Turki, kalian bisa juga cari nih Turkiye Buslar Project. Kayak Turkiye Buslar Project. Atau kalian mau ke Korea, kalian bisa cari Korean Government for KGS. Oke, nih. Nah, oke. Kita kembali ke festival luar negeri. Nah, sebenarnya aku mau kasih teman-teman dulu nih. Emang apa aja sih yang dikasih tahu oleh Velari PP Dunia nih? Mereka juga sharing banyak hal tentang banyak kegiatan. Kalian bisa juga jalan-jalan virtual di sini dan beberapa talk show dari luar negeri yang diisi oleh orang Indonesia sendiri di luar negeri. Kita bisa belajar banyak ya di tengah zaman yang penuh dengan globalisasi ini. Yang kita tidak punya alasan untuk tidak belajar lebih jauh, baik offline ataupun online. Jadi suatu kesyukuran bagi kita yang memang kita harus bisa maksimalkan. Oke, sekarang kita cek ke Velari PP Dunia. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pertama tentang kalender beasiswa. Nah, ini di sini kita mendapatkan info kapan aja beasiswa A, beasiswa B dan seterusnya itu bakalan buka. Kemudian bisa buka tab baru. Kemudian di sini di paling bawah ini ada namanya scholarship data center. Nah, di situ itu ada rincian link beasiswa, ketentuan strata beasiswa, kemudian kapan kira-kira bukanya, di situ juga ada. Kita klik biar enak. Oke, ini teman-teman, di kalender beasiswa ini bisa di-download, jadi terbuka untuk kita semua dan insya Allah bakal bermanfaat banget buat kita. Nah, ini bisa di-download nih, ini kalender beasiswa. Kemudian nih, ini di bulan Januari Februari ada beasiswa apa aja sih? Tuh, teman-teman bisa lihat. Tuh, di tanggal 1 Januari itu buka beasiswa ke Australia. Dan juga ada deadline ya. Nah, dan seterusnya. Oke, sekarang kita mohon maaf karena laptopnya dengan RAM terbatas, jadi kakak izin close supaya lebih hemat bandwidth dan hemat memori. Oke, kita tutup dulu. Biar ini juga tutup. Nah, sekarang kita ke scholarship data center. Nah, di sini teman-teman bakal ngedapatin info banyak banget tentang beasiswa, nama beasiswa, link beasiswanya, strata beasiswa, dan perkiraan kapan tutup, kapan buka. Itu terakhir kakak mungkin ngecek sekitar 2 bulan lalu lah, kurang lebih. Oke, maaf ya loading. Nah, di sini tuh, pertama kita bakal nemuin kayak pertama beasiswanya dari daerah kawasan Timur Tengah. Oke, masih loading. Nah, nih dari Timur Tengah ada Arab Saudi. Jadi banyak banget di sini teman-teman, bisa teman-teman cari. Oh, jenjang pendidikan bachelor, S1, master, S2, PhD, S3, ataupun preparatory ya sebelum S1, ataupun D3 dan lain-lain. Itu diploma bahasa Arab ada, teman-teman lihat juga kan. Nah, dari situ teman-teman bisa cross check nih. Oh, yang mana paling cocok dengan aku gitu. Yang mana kiranya aku bakal sungguh-sungguh kejar. Karena syarat dapat beasiswa itu sebenarnya menurut kakak cuma 3 ya.
masing-masing orang punya pendapat ya, dan pastinya mungkin beda. Misal yang pertama, rajin belajar, rajin mencari informasi, rajin berdoa. 3 hal itu kalau itu udah kuat, udah jelas tujuan, insya Allah akan jelas jalan. Nah, teman-teman bisa lanjutin sendiri. Ini juga bisa di-download kalau tidak salah. Nah, itu bisa di-download ya. Oke, kita tutup. Mohon maaf nih kakak, pembukanya di sini. Bentar, set kembali. Chinese Government Scholarship. Chinese Government Scholarship. Nah, oke, sebelum kita ke Chinese CGS, untuk yang ke China kita Oke, ini udah ketemu. Nah, di sini. Jadi tiap tahun teman-teman tinggal klik id.china-embassy.org. Di sini mereka bakal nampilin, ngedisplay beasiswa tahunan di Tiongkok. Ini teman-teman perlu ketahui bahwasanya beasiswa ke Tiongkok itu ada 3. Untuk CGS ya, yang tipe ini ada Chinese Government Scholarship. Yang sekarang ada di layar teman-teman ini Type A, yaitu melalui jalur kedutaan. Jadi teman-teman apply-nya dan kirim berkasnya itu ke kedutaan. Nah, yang Type B itu adalah U2U, ke universitasnya. Misalnya teman-teman mau ke Wuhan University. Nah, teman-teman silakan kunjungi langsung website Wuhan University, kemudian cari admission dan lain-lainnya. Nah, ini sesuatu CGS Type A ya. Kita coba ke Type B. Nah, oke, sebelum pindah ke sana, kita bahas Type A dulu. Di sini udah jelas dikasih tahu deadline-nya di 19 Februari kemarin. Nah, awal bukanya itu sekitar Desember akhir. Ini teman-teman bisa lihat persyaratannya apa-apa aja di sini. Batas usianya berapa, perlengkapannya apa-apa saja yang diperlukan, studi plan dan lain-lainnya. Kemudian syarat dan ketentuannya, kemudian kemana-mana aja harus menuju. Nah, ini lumayan banget udah dijelaskan semuanya di sini. Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, di application form will be created automatically after correctly. The link is, ini. Jadi teman-teman harus buka link ini. Nah, saya buka dulu untuk melanjutkan pendaftaran. Buka tautan di tab baru. Nah, campuschina.org. Nah, di sini teman-teman bakal mulai pendaftaran. Oke, kita tutup yang tadi ya. Nah, di sini nih datanya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalau bisa biasanya kita akan diminta ketika kita apply-nya, kita akan diminta untuk bikin akun dulu. Nah, ini kita coba cek di scholarship. Di sini dengan jelas nih, ada banyak sekali kan. Ada Chinese government, ada local government. Oke. Nih, ada CIS Confucius Institute Scholarship, ada School Scholarship, Enterprise dan lain-lain. Nah, kita coba klik sini non scholarship. Oke. Nah, yang paling umum itu adalah Chinese Government Scholarship Bilateral Program. Itu yang kakak bilang Type A. Kemudian ini Chinese University Program, itu Type B. Nah, teman-teman bisa pilih nih yang paling umum, yang ini, yang Type A dan Type B. Jadi ya tinggal cek, misal kita mau daftar beasiswa yang jalur kedutaan, kita klik aja. Di sini insya Allah udah lumayan jelas dan secara gamblang disampaikan persyaratan dan lain-lainnya. Nih, seperti kategorinya ada apa. Nih, di sini juga ada keterangan durasi belajarnya dan lain-lain. Ini scholarship coverage, apa-apa aja yang ditutupi untuk pembiayaannya. Maksudnya ditutupi, di cover ya, dibantu. Nah, where, dimana untuk apply-nya, kapan untuk apply-nya. Kemudian ini ada persyaratan dan lain-lainnya. Nih, complete the online application procedure at CGS Information Management System at bla bla bla. Visit di sini. Nah, teman-teman disuruh mengunjungi nih untuk pendaftarannya. Atau di sini, atau tetap bisa di forum ini, tapi klik adalah application online to login. Nah, jadi mesti login dulu tuh, ini persyaratan dan lain-lainnya. Tuh. Oke. Nah. Oke, nah di sini. Registration and login dan lain-lain ya. Oke, so, teman-teman pokoknya jangan ragu untuk mencoba klik untuk mencoba ngecek. Jadi kita bakal tahu info-info terbaru. Nah, program search kita bisa visit di sini atau kedua-duanya. Misalkan kita mau tahu nih, universitas apa aja yang ada kerjasamanya dengan Chinese Government Scholarship. Nah, kita tinggal klik di bagian ini. Nah, kita tinggal cari, misalkan di Hubei. Di Hubei itu apa aja kampus yang menerima Chinese Government Scholarship. Ada CCNU, Central China Normal, kemudian ada Chinese Research, kemudian ada COG dan lain-lain. Atau teman-teman mau ke Beijing, teman-teman bisa cek langsung klik yang Beijing. Di Beijing apa aja universitas yang dibantu,
yang bekerja sama dengan CGS. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Mohon maaf sempat terputus karena versi gratis. Oke, nah itu tadi itu garis besarnya begitu. Kemudian kalau teman-teman bisa cek nih COG Beijing ya, tinggal diklik. Nah di situ lagi akan ada keterangan jurusan dan lain-lain. Oke, kita tutup dulu ya. Nah, oke, ini dia kampusnya nih. Ini ada keterangan nih 211 dan 985. Apa itu? Wah, teman-teman mesti cari lagi. Apa istilah 211 di kampus Tiongkok? Apa istilah 985 di Tiongkok? Nah, perlu teman-teman ketahui dua satuan angka ini 211 dan 985 itu punya arti bahwasanya kampus ini memang kampus yang dicanangkan oleh pemerintahan Tiongkok akan menjadi universitas top level tidak hanya di Tiongkok tapi juga di dunia. Oke, nah di sini teman-teman bisa ngecek nih yang berbintang apa-apa aja jurusan yang di cover oleh CGS. Nah, jurusan yang di cover oleh CGS adalah jurusan yang berbintang. Di sini juga ada keterangan nih program product design, terus bahasanya pakai taught in Chinese. Nah, tapi tidak semuanya kok mesti Chinese, ada juga beberapa yang English. Tapi memang itu tadi perlu kitanya yang betul-betul rajin untuk mencari sehingga bisa ngedapetin. Rata-rata memang Chinese. Makanya kita punya program 4 tahun plus 1 tahun untuk belajar bahasa Mandarin karena jurusan kita akan taught in Chinese. Oke, sekian teman-teman. Oke, nah sekarang kita ke Max. Nah di Max kita bisa coba cek di sini. Biasanya paling pertama itu insya Allah kalau bukan tulisannya advertisement ya, nah itu biasanya emang udah pasti tentang beasiswa. Nah, oke, nah ini program undergraduate ini untuk S1 teman-teman yang baru lulus SMA silahkan cek di sini. Ini ada masa pendaftarannya nih tahap 1 15 sampai 29 Juni 2020. Nah untuk 2021 ini teman-teman bisa coba pantau di bulan-bulan tersebut. Nah ini ada pengumumannya juga dan lain-lain fasilitas. Kalau teman-teman ketahui kalau CGS tadi dia tidak cover untuk beasiswa untuk berangkat dengan pesawatnya ya. Tapi kalau Max dia cover bahkan sampai dari penerbangan kita pun dibayarin. Nah itu teman-teman perlu ketahui. Nah di sini juga ada standar nilai. Tapi gini teman-teman perlu ketahui, kakak sendiri pernah survei dan riset ke beberapa akun YouTube juga dan cerita-cerita orang bahwasanya memang ada persyaratan ini. Tapi kembali lagi semuanya sebenarnya tidak selalu ditentukan oleh persyaratan yang ada di sini. Seringkali orang itu melihat lebih banyak kepada planning kita. Di mana planning itu kita tuangkan? Nah, planning itu dituangkan dalam studi plan atau research plan atau biasanya motivation letter atau personal statement dan sejenisnya. Nah, pihak penyeleksi itu bukan hanya pihak dari Jepang. Penyeleksi juga pastinya dari pihak Indonesia. Indonesia pastinya berpikir seorang yang mungkin nilainya tidak terlalu tinggi tapi visinya untuk Indonesia itu luar biasa, mungkin mereka akan memasukkan nama kita di salah satu opsi yang mungkin mendapatkan itu tadi. Makanya usahanya ada 3 tadi: rajin belajar, rajin mencari info beasiswa, dan rajin berdoa. Akan selalu ada salah satu faktor yang bisa melengkapi perjuangan kita dalam mencari beasiswa. Nah ini untuk Max, teman-teman bisa lanjutin cari sendiri ya. Oke, nah ini juga teman-teman perlu ketahui nih. Ini kan kita menceknya melalui kedutaan Jepang di Indonesia. Ada lagi yang kayak tadi seperti China, U to U. Kita apply-nya langsung ke universitas. So, ada tips lain, jangan ragu untuk mencoba mengirim email kepada profesor di sana. Email aja. Kakak udah pernah coba dan dari kurang lebih 8 profesor yang kakak coba email, tanya-tanya, dan ternyata hampir 4-5 yang menjawab. Itu surprisingly bikin kakak yakin bosnya tidak ada mustahil selama kita mau mencari, kita mau belajar, kita mau berdoa. Oke, kita lanjut ke Turki Business Project. Nah ini juga beasiswa dari pemerintahan Turki teman-teman. Nah menariknya seperti beberapa beasiswa tadi ya, seperti beasiswa TYB ini, dia tidak terlalu memerlukan TOEFL. Karena itu tadi mereka akan ada program belajar terutama di bahasa Turki bisa. Ada kayak CGS, tidak semuanya mewajibkan TOEFL. Ada yang mereka mewajibkannya itu adalah untuk HSK atau J. Kakak lupa untuk Jepang, tapi istilahnya J apa gitu. Nah untuk Turki Business Scholarship ini banyak banget keterangannya, cuman karena kakak jujur belum pernah mendalami
sedalam-dalamnya, tapi untuk mekanisme pendaftaran dan lain-lainnya itu insya Allah kurang lebih dengan yang sebelumnya. Nah, jadi memang misalkan nih, kita harus apply dulu atau login untuk tahu apa-apa aja isi di dalamnya. Nah, coba-coba aja dulu. Oke, kita lanjut ya. Nih, ada juga nih Merit Scholarship Program. Merit itu artinya berdasarkan nilai ya. Jadi tinggi-tinggian nilai. Kalau nilai kita tinggi, insya Allah gampang masuk. Ini di program merit ya. Jadi teman-teman kalau ngecek beasiswa mungkin bisa sambil praktek. Ini merit base kah atau enggak? Tapi rata-rata beasiswa sekarang itu bukan merit base. Bukan berdasarkan nilai aja. Tapi yaitu tadi berdasarkan pengalaman misalkan, berdasarkan kemampuan bahasa misalkan, berdasarkan studi plan kita, sevisioner apa, sekomitmen apa, dan lain-lain. Nah, ada yang berupa wawancara, ada juga yang enggak. Jadi ini menarik ya. Oke. Nah ini sekarang KGSP Korea. Bentar. Studian Korea ya ini. Nih. Nah teman-teman bisa klik sini. Nah ini juga info tentang studi beasiswa ke Korea. Cuma setahu kakak beasiswa untuk ke Korea itu tidak sebanyak untuk Max atau TYB tadi ataupun untuk CGS. Nah, jadi perlu dipantau dan requirements-nya apa. Terus apakah kita memang punya alasan jelas harus menjadikan Korea sebagai tempat studi. Jika sudah punya alasan yang jelas, tidak usah ragu-ragu, coba. Tidak usah ragu-ragu, perjuangkan. Kalau udah yakin, perjuangkan. Jangan ditahan-tahan. Oke, itu dulu teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.